Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sivitas UIN Sunan Kalijaga, semoga bahagia, sehat-sehat selalu ya. Kita kedatangan tamu istimewa, yaitu pendiri grup band Leto, yaitu Mas Nui, Mas Sabrang. Dan seperti Anda semua sadari, Mas Sabrang ini adalah putra sastrawan dan pendekar kita tahun waktu saya muda, yaitu MH Ainun Najib. Mas Leto, Mas Nui, apa kabar? Sehat, waras. Waras. Penting itu. Penting. Sehat ora waras gitu ya. Sehat lan waras. Ya, saya akan tanya dulu, bagaimana rasanya menjadi putra seorang tokoh besar seperti MH Ainun Najib? Ini koyo gampang tapi susah jawabnya ya. Kalau bagaimana rasanya, ya seperti itu. Karena kalau mau membandingkan nggak ada perbandingan nih. Dari lahir sampai sekarang ya jadi anaknya Cak Dun ya. Tapi ya salah satu yang apa namanya dialami adalah di mana-mana dikenalkan sebagai anak Cak Nun, Cak Nun, sok-sok. Ya bener nggak salah juga. Tapi dilakoni wae. Nek wong Jawa kadang-kadang ono kalimat ngene, menang ra kondang kalah wirang. Dadi anake tokoh ngono kuwi. Iya. Oke, Mas Noe atau Mas Sabrang, bisa diceritakan kepada pemirsa saat ini yang dijalani. Kegiatan Anda kan banyak sekali. Iya. Kegiatan saya itu tidak cetai. Saking oke. Bermusik, jadi pembicara, demotivator. Bukan motivator loh, demotivator. Demotivator. Apa namanya? Produksi film juga kadang-kadang. Produksi film. Tapi yang utama sedang mengerjakan simbolik.id itu, sebuah platform online untuk sebagai counter narasi dari yang populer terjadi lah. Ya paling di sekitar itu kegiatan. Jadwal jadi nggak jelas, tergantung siapa yang berminat memanggil ya saya muter-muter. Kalau pas di rumah ya bikin algoritma, ya ngobrol sama teman-teman dan seterusnya lah. Background Mas Sabrang ini kan sangat apa namanya kompleks ya. Seorang matematikawan, fisikawan, kimiawan, juga seniman. Kompleks itu kata positif. Jadi sebenarnya gak jelas itu, ruwet itu malah lebih jelas sebenarnya. Ya kompleks tapi ruwet. Ya memang secara formal saya memang belajar di matematika, fisika, psikologi, ya komputer science sedikit. Kalau yang saya ambil gelarnya matematika, fisika, terus balik ke sini jadi musisi, terus bikin film juga, terus malah banyak berkecimpung kalau di dunia sosiologi dan psikologi, terus IT juga. Jadi ya saya tuh nggak punya karir sebenarnya, saya cuman kayak ikan yang kalau ada umpan datang dicokot, taraketang terus kemudian kecantol terus-terusan kan gitu. Jadi saya sebenarnya korban keadaan. Tapi nama sampean kan untuk kalangan anak-anak ini kan menjadi role model. Walah, sebagai aktivis ya, orang yang punya wawasan dan mempunyai pandangan alternatif daripada generasi saya. Dari generasi saya kan generasi formal, sekolah ya, setelah itu cari kerja gitu kan ya. Nah, ini kan karir sampean ini kan nggak jelas ya? Alternatif, zigzag. Ya, zigzag, kompleks, multidisipliner gitu, bisa dikatakan begitu.
Saya percaya kalau referensi di itu ya, kan ada dari buku Range punya David Epstein kalau nggak salah, dia membuat tentang memotret tentang itu, spesialis dan generalis. Dan itu kadang-kadang bukan pilihan, kadang-kadang memang bakat awalnya seperti apa nalurinya. Kebetulan saya memang lebih generalis daripada spesialis. Jadi senang belajar macam-macam, senang baca macam-macam, terus mencoba koneksinya, membuat sebuah pemahaman yang multidisipliner itu tadi. Karena gampang bosenan mungkin ya, jadi loncat-loncat nggak jelas lah. Itu mungkin skillnya terlalu banyak sehingga godaannya banyak dan semuanya bisa dijalani. Semoga. Dan sebetulnya dunia saat ini lebih banyak membutuhkan seperti itu untuk saat ini. Ada kalau di Range itu juga mengatakan seperti itu, bahwa kegiatan spesialis ini bisa digantikan sama komputer nih lama-lama. AI kan bisa menggantikan kegiatan yang spesialis. Pekerjaan yang repetitif bisa digantikan Survei, mesin, survei, yang punya yang repetitif komputer sangat bisa menggantikan. Yang susah kan generalis. mikirnya, gagasannya, komprehensinya, generalisnya itu tadi. Itu saya sebenarnya setuju, generalis bukan lebih dibutuhkan sih. Saat ini generalis pada posisi yang strategis untuk bikin perubahan. Ya, mari kita urut pelan-pelan, Mas Abrang ya. Sampean lahir di Jogja, SD di Lampung. SMP di Lampung, SMA di Jogja, kuliah di Kanada, di Edmonton. Ngambil matematika, fisika, psikologi itu. Psikologi. Saya ngambil sekali jalan itu. 5 tahun di Kanada. 5 tahun di Kanada. Dan ini perlu diketahui para pemirsa juga ini, karena banyakkan para mahasiswa ya. Selama di Kanada, Mas Abrang mencari penghidupan sendiri. Nah, ini penting ini kemandirian ini. Gimana? Coba diceritakan itu. Apa saja pekerjaannya di sana? Sebenarnya mahasiswa tuh nggak boleh bekerja. Sebenarnya. Tapi ketika saya ke Kanada, itu bersamaan dengan krisis moneter yang agak parah 98. Iya, 98 itu kan agak sangat parah itu, sehingga diberi kebebasan mahasiswa yang dari Asia itu untuk boleh bekerja di sana. Kalau nggak boleh bekerja ya ora iso mangan tenan soalnya. Ya, kemudian ya di sana cari pekerjaan sebisanya. Ya cuci piring kayak ngurusi sambok ya. Ada sebuah stall kecil yang jualan makanan namanya sambok di sana ya. Yo jadi pelayan. Dan Burger King nggak ada di kampus saya waktu itu. Ada Subway ada Subway ya. Hotdog ya. Ya stall kecil gitulah. Kalau di Kanada Tim Horton yang terkenal itu. Oh ya, Tim Horton setiap pojok itu ya. Sebenarnya ada Tim Horton. Kerjanya di situ ya, jadi. Oh, jadi pernah join di Tim Horton kopi itu. Cuci piring. bersih. Ya sama. Saya juga gitu ya. Tidak berbeda, cuma saya di Montreal. Oke. Prancisnya canggih berarti, Bang? Ya, dikit-dikit. Siap. Tapi 98, 97 kan Prancis belum seperti sekarang di Kanada kan? Belum semuanya Prancis seperti saat ini ya. Oke Mas, setelah Kanada lulus tahun 2003, pulang malah mendirikan band. Gak sengaja sih itu, Pak. Gak sengaja sih. Waktu itu konsepnya saya dapat tawaran beberapa beasiswa dari luar negeri. Tapi saya capek otaknya waktu itu ngambil beberapa disiplin sekaligus. Saya ngomong sama bapak, tak istirahat setahun Mas. Setelah itu baru kita lihat kemana. Nah setahun itu eksplorasi musik. Terus kebetulan kok kecantol diajak bikin album. Baru gue sekolahnya lupa. Kebablasan terus bikin band-bandan itu. Nggak gitu niat-niat amat juga sebenarnya. Yo. Sebenarnya ketika saya waktu itu saya bikin lagu bukan karena pengen bikin band, tapi karena bagian dari riset. Karena saya tertarik efek dari frekuensi suara ke psikologi manusia waktu itu. Kebetulan dengan fisika saya bisa menganalisis gelombang suara, dengan pengetahuan psikologi saya bisa memetakan, dengan matematis saya bisa menghitung statistiknya dan seterusnya. Ya saya bikin spreadsheet,
40 lagu paling terkenal dari 1970, dilihat polanya, dilihat sambungannya dengan sosiologi pergerakan kulturnya seperti apa. Terus kemudian ada garis merah, oh ada garis merah nih, lagu hits kayak gini nih, spektrum frekuensinya dan seterusnya lah. Terus kemudian dibuat lagu lah, seperti Ruang Rindu, seperti waktu awal sampai mati. Nah, dari itu kok kedengeran produser terus, yo bikin album gitu, oh yo wes mangkat gitu ceritanya awalnya. Dari situlah nama sampean dikenal. Nah dari situ nama saya dikenal. Waktu itu belum ada yang tahu saya anaknya Cak Nun. Enggak ada yang tahu. Baru 2 tahun kemudian lah. Setelah album kedua kayaknya baru. Ya tahu. kecuali orang-orang tertentu. Ya. Seperti kami di IAIN. Oh gitu ya, paham ya. Iya kan, Cak Nun biasa manggung di IAIN. Oke, siap. Dan saya teater SK dan beliau salah satu role model kami. Siap. Ya. Nah, kemudian setelah mendalami band, tiba-tiba belok lagi ke film. Kalau di film itu sebelum band-bandan saya memang tertarik dengan teknik penceritaan. Saya kan penasaran bagaimana tipikal film Eropa, tipikal film Amerika. Kalau Amerika kan generik tuh. Ada misalnya ada 12 step di situ yang generik zaman 80-an, 70-an. Tapi kemudian ada breakthrough dari Jepang nih. Teknik penceritaannya kok beda nih. Dia nggak mulainya dari Rise kayak gitu tuh. Saya tertarik waktu itu. Kemudian masuk ke komunitas dramatika waktu itu. Ya di situ kita menganalisis skrip Star Wars misalnya, kita analisis, kita breakdown role-nya gimana. Kita lagi-lagi dicari polanya. Oh, polanya kayak gini nih. Film hits tuh, dramatikanya kayak gini dan seterusnya. Dengan modal itu ketika ada tawaran bikin film ya saya tinggal lompat dan tanda petik gitulah. Saya memang punya kebiasaan belajar random gak jelas, nggak tahu gunanya apa, tapi ya kalau tertarik ya dicemplungi sampai basah gitu. Terus berapa film yang sudah diproduksi? Aduh, lupa. Tapi yang major 3 ya. 3, yang terakhir itu Cokro. Yang pertama dulu Minggu Pagi di Victoria Park, cerita tentang TKI di Hong Kong. Terus Cahaya di Atas Cahaya. Terus yang terakhir Cokro Aminoto Guru Bangsa. Wah, itu yang paling hit itu. Ya itu dapat banyak award itu yang. Iya, paling hit ya. Dan terutama kalau 17 Agustus itu muncul lagi. Kan masuk Netflix itu. Iya, betul. Ya, masuk Netflix. Saya lihatnya Netflix itu. Oh gitu ya? Iya, enggak lihat pas di bioskop. Sudah enggak sempat gitu ya. Nah, band, film, terus kemudian aktif di medsos. Saya tertarik dengan perubahan moda komunikasi. Saya termasuk 100 pengguna Twitter pertama di Indonesia juga. 100 pertama? Ya, luar biasa. Kalau yang artis itu salah satunya juga Kakak Sleng juga, dia masuk 100 pertama. Tapi saya ngikuti itu. Perkembangan dari zaman Friendster, MySpace, Facebook, Twitter, Sulia. Di sini belum sampai sini udah mati duluan. Ada Pedra, macam-macam lah. 4chan dan segala macam bentuk jenisnya lah. Dan waktu itu kan saya mencoba menginterpolasi apa yang terjadi dengan moda komunikasi. Karena menurut saya, yang saya ketahui dari belajar sistem teorinya Niklas Luhmann, mengatakan bahwa society itu hanya emergence dari komunikasi. Ketika pola komunikasi berubah, pasti ada perubahan signifikan dalam interaksi society. Nah, kan saya penasaran nih, pasti ada perubahan besar di sini nih, karena flow informasi berubah nih. Yang waktu itu sekitar 7 tahun yang lalu saya memprediksikan tentang indeks narsistik yang akan naik dengan pola seperti ini, pola konformitinya dalam komunikasi seperti ini, indeks narsistik naik. Efeknya nanti kemudian akan, kalau dari teknologi akan muncul filter-filter yang membantu narsistik tersebut, tapi mental health akan terganggu. Tapi yang paling berbahaya adalah attention span nih. Karena anak muda sekarang kemudian sangat mudah untuk punya dopamin fixnya nih. Jarang anak muda sekarang bosen. Bosen sedikit langsung ada TikTok, langsung ada Twitter. Padahal kadang bosen itu yang membuat kita merenung dan punya ide baru, punya apa gitu kan. Bosen, merenung, diskusi, itu kan datang dari bosen kadang-kadang. Ketika anak muda nggak punya waktu bosen ya, dia nggak pernah punya kesempatan untuk ngobrol sama dirinya sendiri. Dan menurut saya itu untuk pertumbuhan individu maupun dengan efeknya dengan society bisa tidak produktif
produktif nih gitu bayangan saya. Nah makanya terus kemudian saya riset hampir 8 tahun itu. Sudah 8-10 tahunan mencoba mencari alternatif. Karena kalau teknologi itu basically kan netral. Dia nggak positif nggak negatif, tinggal bagaimana cara menggunakannya, terus mendesainnya seperti apa. Saya mencoba mencari counter narasi dari sosial media yang ada sekarang. Gimana ya sosial media yang jenis interaksinya kemudian justru menumbuhkan manusia, bukan mengkerdilkan manusia. Nah itu ya, yang kemudian malah membawa ke banyak tempat lah. Ya, salah satunya waktu kita bertemu di forum PMK waktu itu, karena di forum rektor FRI kan saya berbicara soal itu. Kita perlu punya analoginya kan gini. Kalau sungai itu kotor dan beracun, semua yang minum ikut sakit. Semua. Dan sekarang sungai informasi itu bernama internet dan sosial media. Kalau tidak ada kurasi publik, kalau tidak ada cara kritik, kalau tidak ada diskursus yang sehat, itu akan meracuni semuanya. Kalau tidak bisa merubah sungainya, bikin alternatif aliran sungai. Gampangnya mitigasi. Bikin alternatif lapangan. Alternatif lapangan. Ya karena ya nggak mungkin kita bisa menyuruh Facebook berubah lah. Apalagi TikTok. Wah, TikTok itu sekarang hitungannya detik ya. Setiap detik ganti lagi orang joget. Iya. TikTok itu yang paling dalam tanda petik brain hack, dopaminnya paling parah itu. Retensi informasinya 0 detik itu. Kalau Facebook masih 6 jaman. Si Instagram bisa sampai 2 hari. YouTube yang paling awet. YouTube YouTube bisa sampai 6 bulan. Retensi bahkan tahunan masih dicari lagi itu, masih scroll info medianya masih ada, tapi dia hotnya itu berapa lama gitu. Kalau hotnya itu kalau hitungannya sekitar 6 bulanan 6 bulan ya kalau YouTube. Kalau TikTok 0 ganti gini kita udah lupa informasi sebelumnya apa yang ditonton. Nonton yang baru yang sebelumnya udah lupa. Iya. Itu cuma dopamin fix aja. Sekarang hampir semua artis kan, mulai dari Adele, Dua Lipa, itu semuanya punya. Saya nggak ngomong bahwa itu pasti buruk ya. Untuk area tertentu juga bagus, untuk menyebarkan berita-berita, untuk bikin misalnya kayak Ice Bucket Challenge misalnya, kalau dilakukan di zaman TikTok pasti ya, yang untuk ngumpulin dana buat ALS gitu loh. Itu ya, kalau Bill Gates, CS itu ya waktu itu ya. Kalau Bill Gates ikut, banyak yang ikut, jadi untuk ngumpulin Amazon, dana Jeff Bezos untuk riset penyakit waktu itu. Itu kalau media sosial sangat berguna untuk menyebarkan kayak gitu. Seperti semua hal lah. Kalau makainya bener berguna, kalau makainya nggak pas ya ngerusak gitu aja. Nah ini kan ngomong-ngomong soal sosial media ya, terutama YouTube ya, karena itu yang paling awet dan informasinya paling komplit kalau didengar ya. Ini sepertinya kanal-kanal YouTube yang dari negara-negara kayak Eropa, kayak Amerika itu banyak yang bagus itu ya. Inggris itu ya, kayak TED Talk, kayak channel history, channel geografi. Saya tidak tahu, Mas Abrang yang tahu ya, kenapa kita tidak berhasil membangun kanal yang bagus tapi digemari gitu. Kalau kita ngomong produk itu ada cycle-nya, berhubungan dengan yang lain. Coba gini, kalau channel-channel yang nggak gede, apa ya misalnya Karisman Komen misalnya, atau School of Life misalnya. School of Life bagus itu. Ada itu. Jadi gini, mereka konten awalnya tidak begitu bagus. Tapi kemudian mereka terus konsisten, terus ada produk lain yang kemudian mau mengiklan di situ in frame. Bukan iklan dari Facebook, tapi in frame di situ. Misalnya shorthand apa ya? Squarespace misalnya, dia mengikut iklan di dalam produk itu, sehingga si yang memproduksi punya dana lebih untuk meninggalkan pekerjaannya, untuk konsentrasi bikin produk yang konten yang positif tersebut. Saya belum pernah lihat di Indonesia. Nah itu dia. Produk-produk itu mensponsori konten yang edukatif. Kalau konten yang populer banyak disponsori. Banyak, mulai dari siapa itu Farel. Banyak, tapi kalau konten yang edukatif, dangdut, produk nggak banyak seneng. Nggak banyak seneng untuk ikut mensponsori. Pengajian banyak. Kita bisa nyalain produknya, tapi saya juga nyalain penontonnya. Dia merasa itu bukan kanal yang baik karena respon penonton juga tidak terpengaruh dengan itu juga. Maksudnya kalau penonton menghargai produk yang
mensponsori produk positif, dia akan mau ngiklan di situ. Nah, jadi problemnya tidak sesederhana siapa yang salah, siapa yang anu, karena ini ada sebab akibat yang bergerak loh, ini banyak loh ini. Kayak yang paling saya suka itu Einzelgänger. Pernah lihat ya? Einzelgänger itu yang apa namanya, beberapa pinggiran TED Talk. TED Talk itu luar biasa itu. TED Talk jauh sebelum YouTube sudah berdiri. Dia menjadi pindah apa, melebarkan sayapnya dengan YouTube. Dia base-nya memang sudah kuat. Idea tag-nya TED Talk itu. Seperti semua problem society, kita itu tidak bisa dipecahkan dengan asumsi ceteris paribus. Bahwa problemnya hanya pada satu titik dengan asumsi lingkaran lainnya, komponen yang tidak bergerak. Dengan ngomong society semua bergerak, analisisnya harus pakai sistem dinamik. Sementara saya nggak tahu apakah sistem dinamik populer di universitas nih. Padahal itu seharusnya cara untuk motret society nih. Kita motret society pakai analisis science nggak bisa, pakai natural science. Itu terbukti doesn't work gitu. Makanya harus pakai paradigm, sistem thinking dan sistem dinamiknya. Ya budaya berpikir kita mungkin harus perlu ditingkatkan. Ini ngomong-ngomong soal produktivitas ini kan perlu mahasiswa kita punya role model seperti Mas Noi ini kan. Dari satu hal ke hal yang lain, Mas Noi ini kan produktif, sangat produktif, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Nah, ini apa rahasianya ini? Ada metodologinya, Pak. Itu yang saya kembangkan ketika saya ngomong tadi bikin simbolik ID, itu yang saya kembangkan sebenarnya. Jadi saya pengen nge-share metodologi yang saya pakai ke banyak orang. Karena menurut saya semua orang bisa sangat produktif tanpa harus mengorbankan waktu bersenang-senangnya. Saya nggak mau dong hidup produktif terus orang senang-senang juga. Ya kudu dolan, kudu gayang, kudu pekok juga lah. Itu bagian dari flare-nya life lah. Tapi jangan sampai nggak produktif. Pertanyaannya, metode apa yang bisa membuat kita tetap fun tapi juga produktif? Kan gitu. Jadi ada banyak metode sebenarnya pilihannya. Ada metode Zettelkasten, ada metode Ivili, ada metode Eisenhower Matrix, Kanban misalnya untuk memanage pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, salah satu yang saya tawarkan adalah metode Zettelkasten. Zettelkasten itu metode yang dibangun oleh Niklas Luhmann tahun 1960. Dia itu dalam 30 tahun bikin 70 buku dan 600 jurnal ilmiah di berbagai bidang ilmu. Itu kan produktif luar biasa. Hidupnya ya santai. Hidupnya santai. Yang hebat adalah metodologinya. Bagaimana punya knowledge management system yang produktif. Bukan hanya sebagai gudang ilmu yang dia punya, tapi gudang ilmu yang hidup nih sebagai teman ngobrol nih. Itu seperti yang itu sebenarnya dilakukan oleh hampir semua ilmuwan besar. Einstein, Feynman itu menggunakan metode bagaimana catatan itu buat ngobrol, thinking out loud sebutannya, thinking out loud. Nah, itu sepemahaman saya tidak banyak dikenal di Indonesia. Sistem out loud metodologinya gimana sih? Karena misalnya gini, kita satu hari ngumpulin 5 ilmu aja. Itu dalam 1 tahun itu udah banyak banget ya itu. Udah 1.500 ya. Dan kalau ilmu yang kita kumpulkan seperti huruf, analoginya gitu ya. Kita punya huruf 26 aja bisa bikin novel. Huruf 26 saya itu sebagai simplex. Huruf kan simplex. Ditata sedemikian rupa bisa jadi novel segitu banyak. Gimana dengan ilmu nih? Kalau ilmu kita bisa membuat itu sebagai simplex, mau bikin jurnal. Saya kemarin ngomong sama teman-teman akademisi. Kalau metodenya bener, setahun bikin skripsi 2 bisa. Gampang. Sekarang memang susah rasanya karena metodologinya nggak bener. Belum tanda petik gitu. Kalau metodologinya bener, kayak orang nabung loh. Kalau kita suruh mikir nyari 6 juta dalam 3 hari, kan ya modar misalnya gitu. Tapi kalau kita menabung setiap hari tanpa kerasa nih, tahu-tahu kita sampai pada sebuah posisi yang punya banyak duit tanpa kita sadar nih kan gitu. Begitu juga dengan ilmu. Maksudnya misalnya saya juga dengan teman-teman Visible juga mencoba membuat salah satu contoh ya, saya mencoba membuat rencana penelitian 3 tahun nih. Itu di 5 bidang ilmu sekaligus, IT, matematika, psikologi, sosiologi, dan komunikasi. Mungkin saya tidak secara formal belajar di
semua itu. Sosiologi, sosiologi saya nggak belajar formal, komunikasi saya nggak belajar formal. Tapi dari hasil saya membaca, kemudian pakai metodologi Zettelkasten tersebut, itu jadi paham juga, bisa ngobrol sama teman-teman formal itu, referensinya di mana tahu, cara berpikirnya tahu dan seterusnya. Dan saya nggak niat juga belajar kuliah, nggak niat juga. Tapi karena setiap baca itu jadi efektif. Misalnya gini, informasi yang kita, salah satu retensi informasi ya, kita dapat informasi baru, itu ada beberapa retensinya. Misalnya gini, 2 minggu kemudian lupa, atau kalau dia nggak berguna lebih pendek lagi lupa. Kalau dia berguna lebih panjang nih. Tapi juga kalau misalnya 2 tahun nggak pernah dipakai juga lupa. Gimana cara informasi itu jadi kita tetap ingat walaupun 5 tahun kemudian? Ada metodenya itu. Tapi nggak harus ngapalin kayak wong wiritan, nggak gitu juga. Ada metodologinya. Itu kan makya itu wiritan. Ada misalnya makya. Saya menggunakan fakta-fakta, misalnya fakta neuroscience. Informasi yang baru akan kamu lebih mudah ingat ketika dikoneksikan dengan 5 informasi banyak yang kamu miliki misalnya. Informasi baru akan lebih mudah didengar, akan mudah diingat ketika kamu punya fungsi untuk memecahkan masalah dalam hidupmu misalnya gitu. Nah itu ngomong gini kayaknya abstrak nih, emang gimana caranya? Nah itu yang saya mencoba menyelesaikan Symbolic ID, dan beberapa universitas sudah setuju saya memberi pelatihan tentang metode Zettelkasten itu. Zettelkasten ya. Zettelkasten dan penting itu untuk mahasiswa kita ya. Saya harap mahasiswa tuh having fun, main sosial media ya tetap, main media sosial. Tapi ilmunya tambah. Tapi ilmunya tambah terus. Jadi produktif terus juga gitu. Sepertinya nggak mungkin karena belum tahu caranya. Kan semua susah kalau nggak tahu caranya, Pak. Kalau tahu caranya mungkin kan di podcast ini terus kemudian rahasianya semuanya. Ya. Mungkin saya 2 jam 3 jam itu untuk perlu menjelaskan dari A sampai Z. Ya, ini perlu kita sewa ini. Perlu kita sewa secara khusus ini supaya mahasiswa kita terbuka. Gini Mas, jadi kalau menurut saya ya nggak tahu gimana Mas menilai itu. Saya punya anggapan, kita kan sama backgroundnya ya, sama-sama alumni Kanada ya. Artinya kita punya background pendidikan yang hampir bertemu lah. Kita punya persoalan dalam hal passion di Indonesia. Jadi orang mencintai apa yang dilakukan itu menurut saya kok kurang. Seperti sampean jelas, sampean mencintai apa yang dilakukan sehingga hasilnya produktif. Tapi itu berapa persen gitu ya? Bandingkan dengan misalnya Amerika atau Kanada yang kita dididik di sana ya. Banyak sekali orang yang mencintai apa yang dilakukan, kemudian dengan tekun melakukan itu dan hasilnya ada. Gimana menurut penilaian sampean ini? Ada beberapa faktor. Pertama, pendidikan kita premisnya adalah menjanjikan orang menjadi sukses. Kalau orang semua pengen sukses dan parameter sukses adalah satu, pekerjaan misalnya atau kaya atau berkuasa, padahal nggak semua orang akan bisa kaya, semua orang akan bisa sukses. Nah, definisi sukses harus didefinisikan berbeda juga. Misalnya kalau Finland kan etos pendidikannya ngomong kita mendidik agar orang bahagia. Nah, salah satu jalan bahagia adalah passion itu tadi. Passion misalnya gini, passion itu asal katanya passio. Passio itu artinya penderitaan, bukan cinta. Passio itu artinya penderitaan, artinya kamu melakukan sesuatu yang kamu bersedia menderita untuknya, tapi tetap mau melakukan. Contohnya orang mancing, berangkat jam 1 malam, pulang diteriakin sama istrinya, berangkat mancing nggak dapat, tapi besok diulangin lagi. Itu apakah kebodohan ataukah memang dia sudah merasakan bahagia sebelum mendapatkan hasilnya? Kan ada seperti itu tuh. Jadi menurut saya murid-murid perlu diajari bahwa bahagia itu nggak nunggu besok. Sekarang ini kamu bisa bahagia. Present ini bisa bahagia. Hasilnya nggak dapet ikan sekalipun, besok kamu ulangin lagi kok. Artinya kamu bersedia menderita untuk mancing itu yang belum tentu dapat juga itu. Saya kemarin ngobrol gini di UNESA waktu itu. Yang pertama, salah dari sekolah adalah kamu mengajarkan murid untuk sukses. Itu nomor 1 salah. Yang perlu diajarkan terutama untuk mahasiswa adalah kemampuan bertahan ketika gagal. Karena dalam hidup 1000 kegagalan bisa dihapus oleh 1 sukses. Kamu boleh 1000 kali gagal, 1 sukses orang nggak akan ingat gagalmu, ingatnya akan suksesmu. Tapi kalau kamu nggak mampu melewati semua kegagalan, gimana kamu sampai sukses? Itu nggak mungkin, karena salah satu syarat sukses itu gagal. Sukses itu datang dari keputusan yang tepat.
Keputusan yang tepat datang dari pengalaman. Pengalaman datang dari keputusan yang salah. Keputusan salah artinya kamu gagal. Kalau kamu nggak berani gagal, nggak akan menuju kesuksesan. Jadi murid harus ditempa agar nggak masalah sama gagal. Kegagalan bukanlah keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi. Ya. Udah nggak masalah, coba lagi, sobat. Atos nulu awak iki. Keras, gagal coba lagi. Capek istirahat, besok coba lagi. Banyak kok contoh seperti itu. Yang kita lihat, ya misalnya salah satu orang terkenal, saya diceritain ya, salah satu orang paling kaya di Indonesia. Saya diceritain oleh salah satu orang dekatnya. Saya nggak perlu ngomong namanya ya, nggak enak. Dia ngatakan, tahunya kan orang dia kaya raya, tahu nggak? Dia mengalami kegagalan 18 kali bikin perusahaan, dan orang hanya inget yang dia kayanya. Orang nggak nginget betapa susahnya 18 kegagalan. Starbucks misalnya, dia minta modal ke bank itu ditolak 200 kali lebih. Hari ini datang ditolak, besok datang lagi ditolak, besok datang lagi ditolak. Kalau nggak salah 225 kalau nggak salah. Jadi hampir 10 bulan dia tiap hari datang ke bank, yang ditolak setiap hari. Itu kalau kita ditolak 5 hari kan udah harga dirinya naik. Dasar kan gitu. Bacoan naik dhewe iki kan. Apa namanya? Grit ya, istiqomah itu penting banget itu. Kalau penghinaan kamu itu. Kalau memang percaya sama yang dilakukan, harapkan menghadapi kegagalan. Kegagalan itu mengajari kita sesuatu. Dan misalnya tadi Bapak mengatakan bahwa saya sukses melakukan sesuatu itu karena belum ngitung gagalnya. Gagal ratusan kali, nggak cuma 10 kali 20 kali. Ada peribahasa Jepang yang menarik banget. Seorang master samurai itu mencoba lebih banyak daripada pemula samurai. Salah. Seorang master samurai itu gagal lebih banyak daripada seorang pemula samurai mencoba. Jadi gagalnya si master ini lebih banyak dari pemula yang mencoba. Kalau pemula mencoba gagal 1000 kali, master itu 5.000 kali gagalnya. Jadi kadang kita ngelihat orang sukses itu, kita kan senangnya belajar dari orang sukses, tapi nggak belajar gagalnya. Menurut saya paling penting dari kesuksesan orang itu belajar bagaimana dia menghadapi kegagalan. Karena hidup lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Itu fakta itu. Faktanya gitu emang. Ya soal karir tadi ya, ini menarik juga. Saya kira kita banyak hal lah yang masih sama dan bertemu itu. Di kita itu sangat tertarik pada karir yang sifatnya formal. Entah itu posisi, entah itu birokrasi, entah itu ketokohan dan lain-lain. Tapi bisa kita saksikan, misalnya sederhana saja dalam bidang olahraga dan seni, betapa kita sangat sedikit yang mencoba itu. Misalnya ya saat inilah Novak Djokovic, Federer ya, Nadal dalam bidang tenis. Mereka dari kecil ya nggak sekolah tapi belajar tenis gitu ya. Nah ini yang saya kira menurut saya kok di kita sedikit sekali. Seperti saya katakan tadi, misalnya olahraga nih ya, itu ada sistem sosial yang lebih lebar lagi. Kalau di luar negeri, misalnya misalnya di Thailand atau di Argentina atau olahraga itu jalan keluar dari kemiskinan. Jadi bukan karir, karena mereka tidak punya pilihan lain selain olahraga. Dari kecil dia olahraga. Saya pernah ngomong sama ya yang ngurusi olahraga di Indonesia lah. Kamu jangan bayang, kalau kamu bisa membuat gini, kalau ada orang pilihan mau sekolah atau olahraga, pasti milih sekolah. Karena mimpi karir itu lebih besar arusnya daripada mimpi olahraga nih. Tapi orang yang nggak punya pilihan olahraga, nggak punya pilihan sekolah, pasti mau milih olahraga karena nggak ada pilihan lain. Tapi kamu harus bikin jalan nih, bahwa olahraga itu jalan keluar dari kemiskinan. Kita yang nggak bisa sekolah tuh banyak tuh, mereka larinya kemana? Itu harusnya jalan keluarnya olahraga dan seni itu harusnya. Aku nggak pinter sekolah, tapi aku pinter lari, setiap hari lari nggak pakai mikir wis. Karena itu jalan keluar dari kemiskinan. Kalau kita lihat misalnya banyak tokoh-tokoh dan Mike Tyson dari siapa itu memang masuk olahraga karena dia pengen mentas dari kemiskinan. Kalau itu tidak di set up negara, jangan harap orang punya dedikasi dari kecil ke olahraga. Itu butuh resiko, itu resiko assessment juga.
Kalau orang tuanya bisa bayarin sekolah, ngapain resikoin anaknya di olahraga? Belum pasti juga. Yang masuk pertama di olahraga pasti orang tua yang tidak punya pilihan. Tapi ini harus juga menjadi hasil orangnya ikut olahraga. Ini memang jalan keluar dari kemiskinan. Kan kita sedih alias pikal sama sejarahnya sekarang gimana. Mana ada orang mau jadi olahragawan sekarang kalau bukti olahragawan seperti itu. Ini ya saya mau ngomong negara nih yang harusnya bikin pemetaan itu. Ya itu yang dalam tanda petik kan saya sedih. Kamu saya pernah bahas soal olahraga itu. Kamu kok pemetaannya nggak jelas olahraga ini gimana sih? Ini bukan urusan prestasi dan karir ini. Tapi dilihat di mana-mana itu nomor 1 itu escape dari poverty. Jalan escape dari kemiskinan yang memang mereka tidak punya pilihan lain. Ada beberapa layer pekerjaan memang fungsinya beda-beda. Ada yang fungsinya memang sebagai karir, fungsinya sebagai escape, fungsinya sebagai filler dan seterusnya lah. Yaitu ahli sosiologi kita seharusnya yang bisa mengatakan itu. Saya kan cuma penyanyi. Penyanyi dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain. Oh, oke Mas, saya kira ini sudah 30 menit ya. Sudah luar biasa. Siap. Ini ya. Nanti kita akan sambung di lain waktu. Tapi luar biasa. Saya kira kita perlu dengar lah nasihat sampean untuk para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Oh sekarang? Oh iya, siap, oke. Iya. Gini, mahasiswa sekarang, gen milenial, Gen Z itu generasi yatim piatu. Mohon maaf, pada teknologi yang baru. Coba ada nggak mahasiswa yang belajar TikTok dari bapaknya, belajar Instagram dari bapaknya, belajar Facebook dari bapaknya? Nggak ada. Nggak ada. Artinya mereka tidak punya patron sebenarnya. Mereka saya mau belajar beradab di sosial media. Contohnya siapa? Mau bapakmu aja nggak pakai sosial media kok. Artinya mahasiswa sekarang itu adalah set up culture. Kamu yang akan menentukan generasi berikutnya seperti apa. Itu posisi yang amat sangat penting. Saya berani ngomong gitu. Karena kultur bersosial media, kultur berinteraksi dalam media yang baru itu penentunya kalian nih. Kalau kalian busuk dalam tanda petik, ini akan diturunkan budaya busuk bertahun-tahun bergenerasi berikutnya. Jadi mereka adalah generasi pionir yang amat sangat penting. Dan saya mengajak sebenarnya nanti saya insya Allah kalau ada kesempatan saya akan muter semua universitas itu untuk ngajak itu. Ayo kita bikin culture yang benar tuh. Di ruang lingkup, di lingkungan yang memang mendukung culture yang benar. Karena itu tadi posisimu kebetulan adalah posisi pionir men-set up kultur. Kalau kulturnya busuk, ini akan keturunannya akan busuk terus. Kalau kulturmu baik, keturunannya akan insya Allah akan baik. Jadi kamu nggak nunggu jadi orang besar untuk menjadi penentu bangsa. Sekarang kamu sudah penentu bangsa. Sadari itu. Caranya macam-macam kita bahas berikutnya. Tapi sadari itu dulu bahwa dari sekarang kamu adalah penentu masa depan bangsa. Perlu digarisbawahi juga ya. Ya jangan mudah terpancing dengan komentar-komentar. Ya salah satunya seperti itu. Salah satunya. Nah, jangan mudah terpancing hal-hal yang viral mendadak. Salah satunya itu. Tidak semua informasi itu benar di sosial media ya. Oke Mas Sabrang, saya kira sudah luar biasa. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Sukses dalam arti yang great, istiqomah tadi. Bahagia selalu ya. Jangan lupa bahagia dan dietnya tidak perlu terlalu ketat. Para mahasiswa juga ya, kalau lapar makan aja ya. Dietnya ditunda besoknya ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Ya Mas Sabrang, terima kasih banyak ya. Para mahasiswa Sivitas Akademika, demikian obrolan kami dengan Mas Sabrang Damar Sasongko. Sabrang mau Damar Panuluh. Oh, Sabrang mau Damar Panuluh. Namanya sangat sastrawi ya. Demikian, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.